Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sejarah arsitektur Cina. Kelompok 4 beranggotakan Tiara Nur Aziza, Devi Ragunawan, Seni Nurlianti Insyiro, dan Raka Anas Prastia. Berikut adalah cuplikan mengenai video arsitektur Cina. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas 5 poin. Poin pertama, sejarah. Poin kedua, falsafah atau nilai-nilai. Poin ketiga, budaya atau tradisi. Poin keempat, karya dan langgam arsitektur. Poin kelima, teknik konstruksi. Kemudian, sejarah. Pada poin ini terbagi menjadi sistem pemerintahan, sistem pemimpin, periodisasi dinasti, dan filosofi perkembangan ilmu arsitektur. Sistem pemerintahan. Peradaban Cina terbangun sejak 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Wilayah terbagi dua, Hubei atau Cina Utara dan Huanan atau Cina Selatan. Abad kedua sebelum Masehi muncul sistem pemerintahan yang terstruktur pada masa kekaisaran atau dinasti. Dinasti Tang merupakan masa kemasan Cina di mana agama Buddha disebarkan ke Jepang dan berpengaruh terhadap karya arsitektur. Kemudian dinasti Yuan didirikan oleh Kubilai Khan, merupakan dinasti terakhir yang diperintah pribumi dan berkembang hingga ke Mongol. Sistem pemimpin. Pada zaman dahulu Cina dipimpin oleh raja, sedangkan pada zaman sekarang Cina dipimpin oleh presiden. Periodisasi dinasti. Dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah, semuanya berasal dari satu keluarga. Pertama yaitu dinasti Xia, memerintah pada tahun 2205 sampai 1560 sebelum Masehi, membangun saluran irigasi, mereklamasi tanah, senjata terbuat dari perunggu, penggunaan binatang domestik, masyarakatnya bercocok tanam padi dan gandum. Kedua yaitu dinasti Shang, memerintah pada tahun 1570 sampai 1045 sebelum Masehi. Masyarakat menetap di desa atau perkampungan, mengenal kepercayaan memelihara artefak. Kemudian pusat desa berada di Provinsi Henan. Banyak peninggalan yang ditemukan. Raja-raja membangun pusara untuk upacara keagamaan dan mengalami banyak perkembangan. Kemudian terdapat dinasti Zhou, memerintah pada tahun 1045 sampai 265 sebelum Masehi. Raja tidak mampu mengendalikan pemerintahan sehingga dinasti Zhou menguasainya. Kebudayaan dirubah, salah satunya tentang aturan tempat duduk keturunan raja. Banyak penghasil karya seni, diantaranya lukisan pada sutra, pahatan pada kayu, serta teknik memasang kaca keramik. Peradaban cenderung ketimuran. Kemudian dinasti Qin memerintah pada 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dinasti Zhou bersifat ketimuran, diakhiri dengan konsolidasi kekuasaan di bawah Kaisar Xin Huangdi pada dinasti Qin. Xin Huangdi memerintah dengan penuh semangat sehingga kerajaannya kuat. Hasil kebudayaan terkenal adalah peninggalan kuburan Kaisar Xin Huangdi dan juga kuburan terakota. Berikut adalah gambaran mengenai kuburan terakota. Dinasti Han memerintah pada tahun 206 sampai 220 sebelum Masehi. Kekuasaan dikendalikan Kekaisaran Han. Hasil karya berupa seni dan karya arsitektur, diantaranya lukisan. Terdapat juga pusara dan artefak. Kuburan pada zaman ini memiliki khasnya tersendiri, yaitu terdapat miniatur rumah di dalam kuburannya. Kemudian ada 6 dinasti, memerintah pada tahun 220 sebelum Masehi sampai 589 Masehi. Keenam dinasti diantaranya adalah Wei, Xin, Liu Shun, Cai, Liang, dan Chen.
Sistem kepercayaan Konfusianisme dan Taoisme. Hasil karya seni yang masih dipelihara adalah lukisan tembok. Adapun batu raksasa berukiran Dewa Buddha dan juga pagoda kayu. Berikut adalah gambaran patung Buddha raksasa. Selanjutnya dinasti Tang pada 618-907 Masehi. Pada dinasti ini terjadi beberapa kali pergantian kepemimpinan. Tetapi pada masa pemerintahan Raja Taisung, pemerintahannya itu cukup stabil dan kehidupan perekonomiannya makmur. Hasil karya pada zaman ini yaitu ada lukisan dan seni menghias. Kemudian dinasti Sung pada 960-1279 Masehi. Waktu itu Kaisar Sung berusaha untuk menjaga perdamaian dengan daerah yang pernah menjadi musuhnya. Pada masa ini juga karya dan seni arsitektur itu mulai mengalami perkembangan dan perbaikan dari yang sebelumnya, dan gaya arsitekturnya memiliki ciri khas tersendiri dan melahirkan karya-karya baru. Kemudian dinasti Yuan pada tahun 1279 sampai 1368 Masehi. Waktu itu adanya invasi Mongol mengakibatkan perubahan besar dalam bidang seni dan karya arsitektur. Waktu itu struktur dari kerajaannya itu dibangun dengan membentuk simetris. Kemudian dinasti Ming pada tahun 1368 sampai 1644 Masehi. Mongolia keluar dan pelayanan masyarakat diterima kembali. Dan pada masa ini juga terjadi kontak dengan pedagang Eropa dan mulai terjadi pengembangan arsitektur porselin. Kemudian yang terakhir itu dinasti Qing atau Manchu pada tahun 1644 sampai 1912. Waktu itu perluasan teritorial, tetapi kekuasaan Cina malah melemah gitu. Kemudian adanya peningkatan perdagangan Eropa, tetapi menurunnya kekuasaan sentral, dan kekuatan asing juga membagi Cina ke dalam lingkungan yang terpengaruh perang opium. Filosofi perkembangan ilmu arsitektur. Yang pertama, Tianyuan Tifang. Filosofi ini menggambarkan bahwa awan itu berasal dari bentuk bulat, merupakan lambang dari ketidakteraturan sifat alam. Sedangkan bumi berbentuk kotak atau persegi, melambangkan keteraturan dan intelektualitas manusia. Pada filosofi ini, bangunan yang berfungsi sebagai tempat pemujaan berbentuk dasar bulat, sedangkan permukiman masyarakat berbentuk kotak. Yang kedua ada yin yang. Filosofi ini memiliki konsep dualitas yang saling bertentangan satu sama lain, namun memiliki maksud untuk saling melengkapi. Aplikasi pada yin yang berhubungan dengan arsitektur Cina, yaitu pada penggunaan sumbu-sumbu berlawanan, seperti utara, selatan, timur, barat. Yang terakhir ada Feng Shui. Feng Shui berasal dari kata Feng yang berarti angin dan Shui yang berarti air, mengkombinasikan antara surga, bumi, dan manusia untuk mencari lokasi yang dipilih, alam, dan nasib manusia. Dipengaruhi juga oleh elemen dasar, yaitu kayu, api, tanah, logam, dan air, yang disimbolkan sebagai arah mata angin yang berbeda-beda. Selanjutnya ada falsafah atau nilai-nilai. Memfokuskan bumi bukan surga, mengutamakan ilmu pengetahuan bukan kemuliaan. Bentuk kotak diaplikasikan dalam 4 gerbang pada 4 orientasi. Bentuk bulat diaplikasikan sebagai titik pusat, merupakan imitasi dunia langit, yang berhubungan erat dengan sifat ketuhanan dan dapat ditemukan seperti di kuil atau tempat pemujaan. Penggunaan arah mata angin selatan berhubungan dengan kepercayaan filosofi Feng Shui, yang melambangkan kedamaian hidup, panjang umur, dan kesuksesan, serta menghalangi datangnya angin dingin dari utara. Bangunan Cina memiliki pembagian bangunan tergantung fungsi dan kegunaannya. Halaman adalah salah satu yang mendapat perhatian dari arsitektur Cina, mengacu pada filosofi Feng Shui dan Yin Yang.
tata nilai terdapat perbedaan pada bagian rumah berdasarkan kegunaan dan kesakralannya. Budaya atau tradisi dimulai dari masa Kaisar Tang dinasti Shang, berlangsung selama tahun 1766 sebelum Masehi sampai 1122 sebelum Masehi. Berkembang semacam feodalisme di mana selain kaisar yang berkuasa di pusat wilayah, ada juga bangsawan-bangsawan yang memerintah di daerah-daerah pesisir. Peninggalan budaya yang pertama, adanya situs peninggalan suku primitif yang pernah dihuni 5.000 tahun yang lalu. Luasnya meliputi areal sekitar 1,5 juta meter persegi di Lingjiatan, Kabupaten Hansan di Provinsi Anhui, Cina. Yang kedua, ditemukan penemuan yang serupa di Desa Dantu, Kabupaten Ulian, Kota Rizau, Provinsi Shandong. Dibangun dan dihuni lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Kemudian yang ketiga, ditemukan lebih dari 1.200 peninggalan berharga, meliputi altar, kuburan, batu giok, dan barang-barang lain dari zaman Neolitikum. Penemuan ini ditemukan pada tahun 1987 hingga 2000. Peninggalan budaya lainnya meliputi kaligrafi Cina, bahasa Mandarin, makanan Cina, Cheongsam yaitu baju adat tradisional dari Cina, lalu ada hulam, pakaian putih untuk berkabung, dan yang terakhir ada kalender Cina. Kemudian ada karya dan langgam arsitektur. Arsitektur Cina memiliki ciri khas. Di antaranya yang pertama, penekanan pada artikulasi dan simetri bilateral yang artinya keseimbangan. Yang kedua, elemen sekunder diposisikan kedua sisi struktur utama seperti dua sayap untuk mempertahankan simetri bilateral untuk secara keseluruhan. Yang ketiga, kolom dalam struktur bangunan itu biasanya jumlahnya genap. Dan yang keempat, pintu masuk utama dalam sebuah bangunan itu ditempatkan di tengah dinding bagian depan. Kemudian ada tembok besar Cina. Tembok besar Cina ini dikonstruksikan pada periode dinasti Ming. Panjangnya sekitar 8.851 km dan mempunyai parit sepanjang 2.232 km. Kemudian rentang rata-rata tembok raksasa Cina ini adalah 5.000 km. Kemudian ada kota terlarang, yaitu merupakan kompleks istana kekaisaran dan kediaman kaisar beserta anggota rumah tangganya waktu itu pada masa periode dinasti Ming dan dinasti Qing. Mempunyai area seluas 720.000 meter persegi dan memiliki perumahan sebanyak 980 dan totalnya ada 8.704. Kemudian ada istana musim panas. Ini memiliki luas sekitar 300 hektar yang mencakup dari 3.000 bangunan dan area bangunannya itu lebih dari 70.000 meter persegi. Di dalamnya ada pavilion, menara, jembatan, dan koridor. Dan yang terakhir ada Longhua Pagoda. Bangunan ini terbuat dari kayu dan bata, memiliki 7 tingkatan dan strukturnya yang oktogonal. Terdapat 4 aula utama dalam kompleks kuilnya, yaitu ada Aula Maitreya, Aula Raja Langit, Aula Utama, dan Aula 3 Partapa. Kemudian di dekat pintu gerbang kuil ini terdapat menara lonceng 3 lantai. Lonceng perunggunya mempunyai berat 3,3 ton. Kemudian lonceng ini juga selalu dipukul setiap menjelang pergantian tahun.
Teknik konstruksi. Material utama yang digunakan pada arsitektur tradisional Cina diantaranya ada kayu, batu, dan batu bata. Pondasi, yaitu pondasi umpak. Pondasi umpak ini sering terlihat pada bangunan kelas atas yang dihiasi dengan ukiran. Struktural balok kayu digunakan sebagai tiang-tiang utama dan konstruksi atap. Balok-balok ini biasanya diekspos dan merupakan bagian dari unsur dekoratif. Yang kedua, ada sambungan struktural. Pada sambungan struktural ini menggunakan lubang dan pen. Ada juga sambungan lurus berkait, sambungan ekor burung, yang kemudian dipasak atau bukan dengan paku cara pengerjaannya. Dengan penggunaan sistem ini, bangunan akan bersifat fleksibel atau tahan gempa, sehingga jika gempa terjadi, tidak akan banyak mengalami kerusakan pada strukturannya. Yang terakhir ada atap. Atap pada bangunan Cina memiliki rata-rata kemiringan yang cukup tinggi, kadang dengan atap tunggal atau bertumpuk. Pada bangunan orang kaya atau agama, biasanya atap dengan lengkungan lebih besar, dan pada puncak atap dihiasi dengan patung-patung yang terbuat dari keramik. Patung-patung ini berfungsi sebagai hiasan, selain itu juga bisa berfungsi sebagai stabilitas atap. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.